Baik teman-teman, yang berikutnya kita akan berhadapan mencari uang ini ya, mencari uang untuk kehidupan. Kadang-kadang pada menjual kita kadang-kadang menemukan customer yang muda, yang istilahnya need-nya ketemu, sehingga kita tawarkan dia langsung beli. Tapi kadang-kadang kita menerima customer yang sedikit-sedikit sulit. Kita harus meyakinkan, kita harus menjelaskan produk, manfaatnya, sehingga match dengan need dia. Tetapi kita kadang-kadang menemukan yang namanya customer yang difficult. Sudah dijelaskan berulang kali, sudah ditunjukkan keuntungannya Anda beli, tetapi masih belum berani memutuskan. Nah, ini Pak Christopher Winsky membagikan bagaimana kita mendapatkan rezeki dengan kita bisa melakukan grab difficult customer. Silakan Pak Winsky, how to grab difficult customer. Terima kasih Pak Sarbini Wono, selamat siang Bapak Ibu semua. Siang ini saya cuma mau sekedar sharing aja bahwa sebentar lagi kita bakal ganti tahun Bapak Ibu dari 2020 ke 2021. Satu sisi 2020 ini terasa sangat lambat, tapi satu sisi juga 2020 ini terasa sangat cepat. Dan tiap kali berganti tahun, kita pasti punya yang namanya resolusi atau cita-cita tahun depan kita pengen ngapain ya. Di tahun kemarin, 2019, seorang Winsky punya cita-cita di tahun 2020 pengen coba aktif lagi di sosial media, di YouTube, Facebook, Instagram, dan cita-cita tersebut terwujud di tahun 2020, awal 2020 di bulan Januari. Saya coba sharing sedikit di YouTube, Instagram, Facebook. Lalu di bulan Maret, pertama kalinya saya merilis digital download di platform qbisa.com. Satu platform di mana Bapak Ibu bisa melihat semua rangkuman materi yang saya share di YouTube, di Instagram, di Facebook itu menjadi satu video full selama sekitar 2 jam. Pada saat itu harganya 80.000 dan ada yang komen, mahal amat Wins, masa belajar digital marketing aja perlu bayar sih? Kan ilmunya gitu-gitu doang. Awal bulan November, awal bulan ini lebih tepatnya, itu Qbisa lagi ada promo, flash sale. Jadi 20.000, yang tadinya 80.000 tuh, turun jadi 20.000. Tapi malah tetap aja ada yang bajak. Ada pelajaran yang Winsky bisa ambil di sini, bahwa kalau kita perang harga terus, itu nggak bisa dihilangkan. Tapi sebenarnya kita bisa kalahkan, Bapak Ibu. Tapi bukan dengan menurunkan harga seperti tadi 80 ke 20, tapi justru kita naikkan nilainya. Karena dari dulu hanya ada 3 jenis customer, tolong koreksi saya kalau saya salah. Customer yang nyari harga, customer orang-orang yang nyari nilai, dan orang-orang yang nyari produk. Orang-orang yang nyari harga, nilai, dan produk. Orang-orang yang nyari harga selalu mencari yang lebih murah, kalau bisa gratis. Tapi orang-orang yang nyari nilai masih menimbang-nimbang. Selain dapat barang, saya dapat apa lagi ya? Saya dapat bonus apa lagi nih? Apa nih benefit-nya? Apa nih value added service-nya? Mereka masih menimbang-nimbang hal tersebut. Tapi kalau orang-orang yang nyari produk, mereka nggak peduli harga selama produk tersebut terbaru, tercanggih, beli. Biasanya kita temukan makanya banyak yang nyebut Apple fanboy, atau juga Samsung yang pemilik Note series juga terkenal dengan loyalitasnya, makanya Samsung juga ada program trade-in khusus mereka, dan belakangan seri S juga masuk juga. Nah, orang-orang seperti itu yang selalu mencari, pokoknya selama terbaru, tercanggih, pokoknya saya beli, nggak peduli masih ada cacatnya. Apple kan terkenal dengan kalau iPhone baru itu kan internal gate ya, sinyal 4G nggak dapet, Wi-Fi tiba-tiba di rumah nggak bisa connect, tapi mereka langsung beli. Nah, dari hal-hal tersebut, Winsky mencoba mengambil pelajaran bahwa kita nggak bisa menghilangkan orang-orang yang nyari harga murah. Karena kan selalu ada yang lebih murah, apalagi sekarang zamannya Shopee, Tokopedia, orang bisa dengan mudah sortir by price, udah deh, harga yang paling murah udah langsung ketahuan.
makanya kita naikkan nilainya. Dan juga saya mau cerita sedikit bahwa saya nggak cuma ngomong kosong doang, tapi hal ini juga saya lakukan hampir setiap minggunya saya mengadakan workshop di A to Z. Dan harganya selalu di atas, hampir semua ya, harganya di atas selalu di atas 150.000. Dan masih banyak juga yang minat join. Kenapa nggak nungguin Winsky bagian gratisan aja di YouTube, Instagram, maupun TikTok belakangan? Karena Winsky mencoba mengelola 3 tipe customer tersebut yang saya namakan channeling. Orang-orang yang nyari gratisan bisa follow saya di YouTube, di Instagram, di TikTok, bertebaran tuh trik tentang waktu itu akun Tokopedia bocor, gimana cara biar akun kita lebih aman, WhatsApp dihack, bagaimana cara bikin WhatsApp kita lebih aman, kan banyak tuh kita sering terima, kalau ada si A ngubungin jangan diladenin ya, dia minta duit, tapi kok bahasanya kayaknya nggak kayak gitu deh, kayaknya WhatsApp-nya lagi dihack deh. Atau gimana sih cara buka toko di Shopee? Susah ya? Bayar nggak sih? Kalau saya punya merek, saya punya produk madu misalnya, atau lampu, laku nggak sih di Tokopedia? Bener nggak sih Shopee gratis ongkir? Dan lain sebagainya. Semua itu saya share di Instagram, di YouTube, di TikTok, semuanya gratis, bisa Bapak Ibu akses. Tapi ternyata banyak orang juga yang mulai jengah. Kok dapetnya dikit, tentang Shopee dikit, tentang Tokopedia dikit, tentang Instagram dikit, nanti baru seminggu lagi baru ada lagi artikel tersebut, jadi kayak muter. Akhirnya banyak orang yang mulai jengah, mulai kesel, akhirnya saya tawarkan platform yang namanya Qbisa tadi. 2 jam video full yang merangkum semua materi yang saya bagikan di sosial media. Nah, orang-orang yang udah terbiasa dengan platform Qbisa tersebut, mulai satu persatu ngontek, Wins, ada nggak sih saya bisa langsung konsultasi? Saya mau nanya langsung special case, kasus perusahaan saya. Saya punya kasus khusus nih, nggak seperti yang umum ditemui. Nah, udah sampai titik ini, bisa kita katakan, kita udah nggak perang harga. Kalau kita bisa channeling customer sudah sampai di titik ini. Murahin harga, bikin customer kita yang tadinya nyari nilai, malah jadi sensitif harga. Yang tadinya nyari nilai, dapat apa nih? Kalau dimurahin harganya, malah dia nyari yang ada yang lebih murah lagi nggak ya? Makanya, tiap kali Winsky gelar workshop, akan selalu ada 1 minggu untuk konsultasi. Personal, bisa japri, bisa di grup. Lebih lama konsultasinya loh sebenarnya dibanding workshop ya. Workshop paling cuma 2 jam, konsultasinya 1 minggu. Dan itu biasanya japri ataupun grup, kita saling diskusi. Ada juga mungkin ada hal yang saya nggak ketahui. Karena saya tahu mereka udah berjuang, udah ngeluangin waktunya untuk ikut workshop saya. Saya ingin lebih dalam menyelesaikan masalah spesial mereka. Karena masing-masing orang kan masalahnya beda-beda ya di kantor. Bagaimana strategi harganya, gimana cara pasang bannernya, gimana cara sampai ke pertanyaan lebih dalam, bagaimana cara sih iklan kita bisa tampil di Google misalnya. Atau bagaimana caranya sama-sama nih kompetitor juga pasang harga yang sama, bagaimana cara produk kita bisa tampil di halaman pertama. Seperti itu. Jadi hubungan seminggu itulah yang membangun sebuah kepercayaan. Dan kepercayaan itulah yang membuat produk saya jadi lebih bernilai. Jadi saya tutup dengan meningkatkan nilai adalah cara untuk mengalahkan perang harga, bukan dengan menurunkan harganya. Jadi menjawab topik saya, how to grab difficult customer, tergantung customer yang sulitnya gimana nih Bapak Ibu. Customer yang mau gratisan, kita kasih gratis dengan media yang kita miliki. Customer yang mencari nilai, worth it nggak ya beli dengan produk sekian? Kita kasih juga. Dan customer yang nyari produk, kita kasih juga. Tapi ada yang namanya channeling. Sebenarnya orang-orang mau kok, Bapak Ibu, untuk beli produk atau jasa kita sebenarnya. Cuma mereka takut aja langsung ngeluarin duit gede. Makanya kita kasih dulu yang gratisan, kita kasih dulu harga yang lebih mahal dikit.
lalu kita kasih yang mahal. Sebenarnya mereka mau kok, cuma kita bantu mereka untuk meminimalisir resiko yang akan mereka hadapi. Tiba-tiba kalau ada orang sales datang, tentu kita akan nolak. Bapak Ibu mau nggak produk ini? Pasti kita jawab secara standarnya, nggak mau ah. Tapi kalau kita kasih yang pertama kali gratisan dulu, habis itu yang mahal dikit, habis itu produk premium kita tawarkan, biasanya orang akan cenderung mau. Semoga cerita singkat saya ini bisa menjadi inspirasi buat Bapak Ibu yang mungkin sedang mengalami perang harga di Shopee, Tokopedia, atau dimanapun juga. Karena kita tentunya kalau bisa mengelola 3 tipe customer tersebut. Yang mau gratisan, yang mau murah, dan yang mau mahal. Terima kasih Pak Mindiarto, Pak Sarbini untuk kesempatannya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Semoga bermanfaat.